Hari ini tema kita adalah Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Pembacaan firman Tuhan kita lihat dari kitab Lukas. Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Coba kita lihat ayat ini. Lukas 11 ayat 1 dan 2. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Belum? Sudah. Oke. Lukas 11 kita akan lihat ayat 1 dan 2. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Dalam pertemuan terakhir, kita telah belajar tentang pendahuluan dari doa Bapa kami, bahwa fokus dari doa kita seperti yang Yesus ajarkan adalah Bapa. Bapa adalah sasaran doa kita. Kita telah belajar mengenai hal ini dan juga kita telah lihat bahwa di dalam doa Bapa kami ini memiliki struktur dan struktur itu sangat-sangat menarik, mirip dengan struktur 10 perintah. Kalau kita lihat 10 perintah, perintah 1 sampai 4 ini antara Tuhan dan manusia. Sedangkan mulai dari peraturan yang kelima, perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu antar sesama manusia. Nah, sama seperti itu, di dalam doa Bapa kami pun memiliki polanya, memiliki strukturnya. Jadi statement-statement awal itu mengenai kita dengan Tuhan. Setelah itu apa? Kita dengan sesama. Jadi doa pada akhirnya yang kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, jika seluruh firman Tuhan itu terkandung ke dalam 10 perintah atau 10 firman, maka seluruh doa itu telah terkandung di dalam doa yang Yesus ajarkan. Doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Maka doa kita pun bukan hanya mengenai diri kita saja, tetapi juga tentang orang yang lain. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi fokus doa Bapa kami adalah Allah Bapa. Dan doa kita pun harus kepada Bapa. Kita akan melanjutkan dan kita akan lihat tentang yang kalimat pertama ini, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Jadi doa Bapa kami itu dimulai dengan Bapa, diakhiri dengan Bapa. Oke. Bapa kami yang di sorga. Kemudian pada akhirnya apa? Ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah. Nah, situ. Engkaulah. Engkau di sini berbicara tentang Bapa, kan? Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga doa Bapa kami itu dimulai dengan Bapa, kemudian diakhiri dengan Bapa juga. Sehingga kita bisa melihat bahwa Bapa harus menjadi fokus utama doa kita. Jadi ketika kita mengetahui hal ini, kita bisa menyadari bahwa doa Bapa kami hendak menyadarkan kita bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah kita adalah anaknya. Di dalam struktur doa Bapa kami, struktur doa Bapa kami itu ada 3 hal. Struktur doa Bapa kami itu ada 3 hal. Yang pertama itu pendahuluannya. Kemudian ada isi, kemudian nanti ada kesimpulannya atau penutupnya. Oke, ada penutup. Pendahuluan ini pun kalau kita lihat dimulainya seperti apa?
Ya, pendahuluan ini dimulai dengan apa? Kita akan lihat mengenai pendahuluannya ya. Oke, bagian pendahuluan yang kita akan lihat. Pendahuluan. Pendahuluannya adalah Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Ini bagian pendahuluannya. Oke. Bagian pendahuluan ini pun kita bisa pahami atau ya kita bisa pahami dalam 3 bentuk, gitu ya. Dalam 3 bentuk. Coba kita lihat. Yang pertama kita akan lihat bersama-sama itu mengenai Bapa kami ya di sorga, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Maksudnya apa? Ya, maksudnya bagian ini mengenai ini nih, di sorga. Bapa. Jadi Bapa itu ketika kita baca atau kita mengucapkan Bapa kami yang di sorga atau kita berdoa Bapa gitu ya. Ini tidak berfokus kepada suatu tempat, melainkan ekspresi Bapa kami yang di sorga ini mengekspresikan keilahian Allah. Nih, keilahian dari Allah. Ini ekspresi. Oke. Kalau kita memperhatikan kata sorga di sini, ini menggambarkan keilahian yang tidak terbatas. Keilahian yang tidak terbatas. Itu sebabnya kita sementara berdoa kepada Allah di suatu tempat yang tidak terbatas, Allah yang tidak terbatas. Oke, Allah yang tidak terbatas. Kenapa? Karena bukan menunjuk kepada suatu tempat lokasi tertentu, bukan. Tetapi menggambarkan keilahian Allah yang tidak terbatas. Kalau kita lihat kita lihat langit gitu ya, langit itu warna biru kan. Ini saya pilih tulisannya warnanya juga biru. Biru. Oke. Ini warna langit itu biru. Di dalam Alkitab ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan segala materi untuk kemah suci, ada satu barang yaitu kain berwarna biru. Ada kain yang berwarna biru yang berfungsi untuk menutupi tabut perjanjian Allah. Oke, tabut perjanjian Allah. Di Bilangan 4, kalau kita baca, Bilangan 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Coba kita lihat. Bilangan, kita akan lihat Bilangan 4 ayatnya yang ke-6. Bilangan 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Di dalam bahasa Ibraninya ini menunjuk kepada warna biru. Ya, warna biru. Warna biru tapi memang agak-agak gelap sepertinya gitu ya. Makanya dalam terjemahan ada yang bilang ungu tua, ada yang bilang biru tua, tetapi dalam bahasa aslinya itu bilang pure blue atau solid blue. Jadi biru banget gitu. Jadi kalau kita lihat langit yang cerah itu warna biru seperti itu. Ya, biru, solid blue. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika orang Israel itu mereka berpindah tempat, ada hal yang mereka lakukan. Mereka berpindah-pindah tempat itu, kemah suci itu dibongkar dan ditutupi. Ya, ditutupi semua perkakas-perkakas kudus
Misalnya tabut perjanjian, terus ada kandil emas, ada meja roti sajian, ada mezbah pembakaran ukupan. Hal-hal tersebut harus ditutupi. Jadi semua barang-barang itu harus ditutupi. Ketika diangkut, ketika dipikul, semuanya harus ditutupi. Dan mereka menutupi semuanya dengan kulit lumba-lumba. Secara khusus ada satu barang yang ditutupi ditambahin. Itu apa? Kalau kita lihat ayat yang kelima dikatakan, kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Ini tabut perjanjian atau tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua atau warna biru tadi. Jadi yang lainnya itu pakai kulit lumba-lumba aja, itu yang kulit dari lumba-lumba, kain dari kulit lumba-lumba, tetapi khusus mengenai tabut perjanjian itu ditambahkan satu kain lagi, yaitu kain warna biru. Di bilangan 10 ayat 33 dikatakan apa di situ? Dikatakan bahwa ketika orang Israel berjalan, tabut perjanjian itu berjalan lebih dulu di depan. Oke, berjalan lebih dulu di depan, dan tujuannya adalah untuk menunjukkan atau mencari jalan, mencari perkemahan atau tempat untuk berkemah. Kita lihat Bilangan 10 ayat 33 dikatakan begini. Bilangan 10 ayat 33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ketika orang Israel itu berpindah-pindah di padang gurun, mereka berpindah-pindah dengan tuntunan atau dengan bimbingan tabut perjanjian. Oke, tabut perjanjian. Ketika kita dengar doa Tuhan Yesus ajarkan bahwa Bapa kami yang di sorga, ini mengajarkan bahwa apa? Bahwa Bapa berarti Bapa kita yang akan menuntun kita, membimbing kita, sama seperti membimbing umat Israel. Jadi ketika orang Israel itu berjalan, mereka itu dituntun oleh tabut perjanjian yang dipikul oleh orang-orang yang bertugas, gitu ya. Ini dipikul. Ada ditutupin kan? Ditutupin kain di sini, tutupin kain. Nah, mereka pergi kemana-mana, ya dituntun oleh tabut itu, dan tabut di sini menggambarkan Allah yang menuntun, yang membimbing kehidupan mereka. Jadi kita bisa bayangkan ada sekitar 2 juta orang Israel itu berjalan-jalan dibimbing mengikuti bimbingan tabut perjanjian. Mereka dilindungi dari segala hal, dilindungi dari ular, dari binatang buas, bahkan dari terik matahari. Semua yang ikut tabut perjanjian akan menerima perlindungan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mengikutinya, itu bisa dalam bahaya besar. Ulangan 8 ayat 15 bilang apa? Ulangan 8, coba kita lihat. Ulangan 8 ayat 15 dikatakan, Ulangan 8 ayat yang ke-15 dibilangnya begini. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanah yang gersang yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Nah, pada akhirnya kita menyaksikan bahwa orang Israel bisa tiba sampai ke tanah janji di dalam perlindungan Tuhan. Itu karena apa? Karena bimbingan tabut perjanjian. Hari ini kita semua dilindungi oleh firman Allah.
Betul ya? Kita dibimbing oleh firman Allah. Ketika kita mengikuti bimbingan firman Tuhan, firman dari Bapa kita, maka kita ada di dalam perlindungan Bapa. Tetapi ketika kita keluar, kita menjauh dari firman Tuhan, maka kita ada di luar perlindungan Tuhan. Karena ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga hari Tuhan. Ini dulu yang pertama, menjaga hari Tuhan. Bahkan apa? Bahkan sekarang ini tidak terbatas dengan waktu dan tempat, bisa ikut dengan online. Bahkan apa? Bahkan meskipun kekhawatiran jika misalnya COVID-nya selesai atau misalnya udah hampir selesai, sudah bisa berkumpul di gereja, banyak orang mungkin sudah terlalu nyaman di rumah, tetapi apa? Apakah online akan berhenti? Ternyata tidak. Online tetap ada. Tetapi bahkan apa? Bahkan jangan sampai, ya bukan bahkan, tetapi jangan sampai segala kesempatan yang telah disediakan oleh Tuhan itu kita lewatkan. Sehingga apa? Sehingga kita keluar dari tuntunan Tuhan. Tuntunan bimbingan dari firman Tuhan. Kita harus ada. Dan caranya gimana? Lewat menjaga hari Tuhan. Menjaga kehidupan doa, kehidupan membaca firman, kehidupan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang seperti ini. Gitu ya. Jadi Bapa kami yang di sorga ini merupakan apa? Bapa kami, Bapa kita semua yang di sorga, dia adalah Allah perjanjian. Ini harus menjadi pengakuan iman kita. Pengakuan iman apa? Bahwa Allah yang membimbing kehidupan kita sampai ke tujuan hidup kita. Sampai ke sorga yang kekal. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami yang di sorga, ini marilah kita ucapkan dengan kesadaran bahwa apa? Bapa kami yang di sorga. Oh iya, Bapa yang melindungi, dia adalah Allah perjanjian yang membimbing kita sampai tiba ke tempat perjanjian, sampai ke tanah perjanjian sorga. Jadi pengakuan iman kita ini janganlah tergoyahkan. Apapun keadaan kita, mari kita tetap panggil Allah sebagai Bapa. Oke, mari kita tetap berdoa, Bapa. Sehingga apa? Kita akan dipimpin, akan dibimbing keluar dari segala hal yang mungkin menghadang kehidupan kita dalam pergumulan hidup kita. Ketika kita berseru memanggil dia sebagai Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang tidak terbatas oleh apapun, Bapa yang membimbing kita semua, maka kita akan dimampukan untuk tiba di tujuan akhir kita. Haleluya. Ya. Ini yang pertama. Jadi ekspresi Bapa kami di sorga ini menunjuk kepada keilahian Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Oke. Bagian kedua yang kita perlu lihat itu adalah ekspresi, ya, ekspresi kalau bahasa Indonesia itu Bapa kami yang di sorga. Nah, Bapa kami yang di sorga. Dalam bahasa Inggris, ini Our Father who is in heaven. Atau which art in heaven. Ya, which art in heaven. Nah, ketika kita bicara mengenai ini, kalau bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai yang, gitu ya, yang ini, kata yang ini, Bapa kami yang di surga. Tetapi kalau kita lihat penekanan dalam bahasa aslinya itu bicara mengenai who is, ini bicara tentang keberadaan, eksistensi. Artinya apa? Artinya Allah ada. Ini mengaku bahwa Allah ada. Allah itu ada. Jangan sampai kita lupa ini bahwa Allah itu ada. Bapa itu ada. Bapa kita itu ada. Jika kita tidak sepenuhnya percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, maka
kita berdoa, doa kita itu hanya seperti suara bising, ya, suara yang nggak enak untuk didengar di telinga Allah Bapa. Oke, ini yang terjadi kalau apa? Kalau kita ragu atas keberadaan eksistensi Allah Bapa. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, ya. Bapa kita itu ada. Coba kita lihat beberapa ayat ini. Kita lihat dulu Mazmur. Yang pertama kita lihat ada banyak ayat-ayat tentang ini, tapi kita nggak lihat semuanya. Di Mazmur 115 kita akan lihat Mazmur 115. Oke, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah kita di sorga. Kalau bahasa Indonesia hanya bilang seperti ini. Kita lihat interlinearnya aja, gitu ya. Kita coba lihat ya. Oke. Bible Hub, sebentar. Coba kita lihat Mazmur. Jadi kalau ada yang mau iseng-iseng cek, bisa buka ini biblehub.com. Ini sangat membantu untuk mempelajari bahasa-bahasa asli seperti itu. Oke, kita lihat interlinearnya. Ya. Interlinearnya sebentar, ayatnya yang ketiga. Di sini. Ya, dikatakan di sini Welohenu basamayim, gitu ya, basamayim. Itu jadi ada penekanan, ya, Allah kita, ya, tetapi Allah kita, but our God is, ya, is. Jadi ada penekanan bahwa Allah itu ada keberadaan, ya, keberadaan. Kita lihat ayat yang lainnya, Matius. Tuhan Yesus bicara apa mengenai hal ini? Matius 18, kita lihat ayat 19. Matius 18, ayat yang ke-19. Ayat 19 dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, akan dikabulkan oleh my Father who is in heaven. Yang ada. Gitu ya, yang ada. Jadi Tuhan itu ada. Ya, referensi lainnya kalau kita lihat di Matius 23. Coba kita lihat Matius 23. Matius 23. 23 ayat yang ke-9. Dikatakan juga, tetap dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ini. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ini mengenai eksistensi dari Allah. Nah, saya tulis lagi ayat-ayatnya ya. Mazmur 115 ayat yang ketiga, kemudian Matius 18 ayat 19 dan Matius 23 ayat yang ke-9. Jadi Allah kita bukan hanya Allah yang di bumi saja. Yesus itu datang hanya di bumi saja. Ya sudah terbatas oleh bumi, bukan. Tetapi Dia satu-satunya, ya, satu-satunya ada. Ya, hanya Dia satu-satunya yang ada di sorga. Ya, maksudnya apa? Keberadaannya. Ya, tentu Tuhan di sorga itu dengan malaikat-malaikatnya juga ada di sana. Oke? Jadi meski ketika kita berdoa kita tidak bisa melihat Bapa kita, percayalah bahwa Allah Bapa itu ada. Bapa ada. Kita harus berdoa sambil percaya Dia ada di samping kita. Dan ketika kita berdoa, itu marilah kita berdoa dengan pemikiran bahwa oh ya, kita sebentar berkomunikasi. Jadi bukan satu arah, kita sebentar berkomunikasi. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita di dalam berdoa. Makanya kadang kita merasa, kalau kita merasa
Kadang ketika kita merasa bosan dalam berdoa, artinya apa? Ketika kita berdoa itu kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya berdoa mengenai apa yang kita mau, mengenai hal yang kita alami. Jadi fokusnya cuma kita aja. Tentang Tuhan kita nggak mau kenal, kita nggak mau tahu. Tentang kehendaknya apa kita nggak mau tahu. Itu sebabnya pendeta senior Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, mengajarkan jemaat Tuhan untuk apa? Sebelum kamu berdoa, bacalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, baca sebentar. Ya, minta supaya dengan memahami kehendak Tuhan kita berdoa. Seperti itu. Ya, sehingga kita bisa berdoa dengan pengenalan akan kehendak Tuhan. Oke, jadi Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya memiliki sikap doa seperti ini. Jadi berdoa bukan dengan pemikiran, oh Bapa di manakah engkau? Bukan. Bukan doa Bapa kami yang entah ada di mana. Bukan. Bapa kami yang di sorga. Bapa yang ada. Bapa yang dekat setiap kali kita berseru kepadanya. Ulangan berapa? 4 ayat 7. Ulangan 7 ayat 4. Kita lihat gitu ya. Ulangan. Kita lihat ulangan. Sebentar, internetnya agak lama. 4 ayat 7. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ya, jadi ini merupakan janji Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika kita berdoa, ya mari kita berdoa sambil mencari kehendaknya. Oke, kemudian berikutnya mari kita lihat mengenai ekspresi ya Bapa kami. Di sini ditekankan tentang kami, gitu ya. Artinya apa? Allah itu bukan Allah atas individu saja, bukan Allah atas saya saja, bukan. Tetapi Dia Allah atas semua, Allah atas segalanya, Allah atas Bapa atas alam semesta. Seperti ini. Ini merupakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita. Allah bukan Allah dari satu orang saja, bukan. Bukan Allah dari satu bangsa saja, bukan seperti itu. Oke, Efesus 4 ayat 6. Efesus 4 ayat 6. Coba kita baca. Efesus 4 ayat yang ke-6. Efesus 4 ayatnya yang ke-6 dibilang begini. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kata semua ini menunjuk kepada apa? Coba kita lihat referensinya, gitu ya. Kita lihat Efesus 4. Ini saya ajak sambil lihat gitu ya. Kata aslinya itu apa? Ini menunjuk kepada apa? Gitu ya. Efesus 4 ayatnya yang ke-6. Ya, di sini dikatakan Heisteos kai pater panton. Nah, di sini kata panton di sini ini muncul sering ya. Ini dikatakan apa? Bahasa aslinya panton itu bahasa akar katanya adalah pas. Pas artinya semua, setiap atau seluruhnya, segala jenis, segala macam. Artinya apa? Artinya Allah merupakan Allah atas semua, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Artinya apa? Artinya Allah kita itu lebih besar dari segala hal yang kita lihat dengan mata. Seperti itu. Makanya banyak ekspresi yang dibilang Allah lebih besar dari pergumulan saudara. Pergumulan saudara itu seperti apa? Apakah seperti bumi besarnya? Allah kita lebih besar dari itu. Ada yang sampaikan seperti itu kan? Nah, jadi lewat doa Bapa kami, para kira kita bisa memperbaiki sikap kita, ya, sikap kita, pemikiran kita. Jika selama ini kita hanya berpikir bahwa Allah itu hanyalah Bapakku, Bapa saya sendiri, Allah atas diri saya sendiri, Allah atas gereja saya sendiri, Allah atas bangsa Indonesia saja,
maka kita bisa perbaiki, gitu ya. Setelah belajar kita bisa perbaiki. Kenapa? Pikiran seperti ini, pikiran yang menganggap Allah itu adalah Allah saya sendiri, Allah yang hanya mendengarkan saya, Allah itu adalah milik bangsa saya, milik keluarga saya. Ini pada akhirnya akan menyimpang, ya, akan menyimpang. Sangat-sangat berbahaya pemikiran yang seperti itu, ya. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalamnya, ada suatu eksklusivitas, gitu ya, eksklusivisme. Ini jadi eksklusif, saya itu eksklusif. Tuhan hanya mengasihi saya, Tuhan itu mendengarkan doa saya, doa kamu, sorry ya, Tuhan daripada kamu lebih mendengarkan doa saya. Ini yang bahaya, ya, bahaya. Kenapa? Orang Israel seperti itu. Orang Israel berpikir bahwa apa? Allah adalah Allah bangsa kami, Allah bukan bangsa orang kafir. Allah hanya mendengarkan seruan kami, bukan seruan orang lain. Kalau kita perhatikan di dulu kita pernah belajar mengenai hal ini tentang Raja Yosia. Ya, Raja Yosia ada satu kelemahan dia. Ada satu kelemahan dia di antara beberapa kelemahan yang dia miliki. Raja Yosia ketika dia itu menjadi kuat, ada suatu pergolakan di dunia yang sedang terjadi, yaitu bangsa Asyur sementara perang melawan Babel. Dan Babel ini sangat kuatnya itu hendak menghancurkan Asyur. Waktu itu Asyur karena ada hubungan keluarga dengan Mesir, nah Mesir ini bergerak untuk membantu Asyur untuk menghalangi, untuk menghadang perkembangan dari Babel. Nah, ketika Raja Firaun dari Mesir, namanya Firaun Neko, maju, dia untuk menuju ke utara, ya, menuju ke utara, itu harus melewati wilayah Yehuda. Nah, ketika di Megiddo, di wilayah Yehuda, wilayah kerajaan Yehuda Selatan, Raja Yosia datang menghadang, kemudian apa? Kemudian ingin berperang melawan Firaun Neko. Satu hal yang di luar dugaan dari Yosia, Firaun Neko ini bilang begini, Yosia, apa urusanmu denganku? Aku maju itu karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan, makanya aku maju. Jangan engkau menghalangi supaya apa? Engkau tidak dihabisi, tidak kena murka Tuhan. Waktu itu Yosia antara percaya dan nggak percaya. Dia berpikir apa? Mana mungkin Allah itu bekerja, bagaimana mungkin Allah itu menyampaikan ke suatu kehendaknya kepada bangsa kafir. Kenapa? Karena Firaun bangsa Mesir itu bukannya percaya kepada Yahweh, bukan percaya kepada Jehovah, bukan percaya kepada Tuhan. Mereka itu orang kafir, bangsa kafir. Makanya Yosia dia antara percaya dan nggak percaya, akhirnya dia apa? Dia nyamar. Karena dia apa? Percaya nggak percaya, dia menyamar. Dia menyamar dan akibat dia maju melawan Firaun Neko yang sedang melaksanakan kehendak Tuhan untuk berperang di wilayah utara, Yosia mati dalam perang itu. Mati dalam perang itu. Jadi kita bisa lihat di sini suatu contoh bahwa apa? Bahwa Tuhan bisa bekerja dengan atau lewat siapapun. Sekali lagi, Tuhan Bapa kita bisa bekerja dengan siapapun. Sehingga kita tidak boleh memiliki sifat atau sikap eksklusivisme. Sifat yang memahami bahwa Allah itu milik saya. Allah hanya Allah atas keluarga saya, gereja saya, bangsa saya, enggak seperti itu. Oke, tidak boleh seperti itu. Jadi Roma 10 ayat 12 kita baca. Roma 10 ayat 12 dikatakan, kita lihat ya, Roma 10 ayat yang ke-12. Dikatakan di situ,
Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Makanya ketika kita berseru kepada Dia, Bapa, maka Tuhan akan langsung mendengar. Tuhan akan mendengar. Dia bukan Tuhan yang berlambat-lambat dan pura-pura nggak dengar. Enggak seperti itu. Ya, kecuali kita ada dosa. Kita harus menyelesaikan masalah dosa ini juga. Ya. Dikatakan bahwa dosa itu menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah atas kita. Jadi kita bisa lihat Israel kehilangan hubungan mereka dengan Allah karena kesombongan mereka. Tapi Allah, Dia adalah Bapa yang tidak terbatas kepada satu orang, tidak terbatas kepada satu bangsa, tetapi Dia adalah Bapa bagi semua orang. Makanya Yesus ajarkan, oh kamu mau belajar berdoa, perbaiki doamu. Berdoa seperti apa? Bapa kami yang di surga. Ditetapkan kami. Ada kata kami di situ. Jadi doa kita, hal ini pun mengajarkan bahwa apa? Kita jangan berdoa itu hanya untuk diri kita sendiri. Nah ini, hanya berdoa untuk apa? Untuk pergumulan saya, keluarga saya, pekerjaan saya, hal-hal yang sedang saya hadapi. Tetapi ketika kita paham bahwa Bapa kita adalah Bapa atas banyak orang, kita pun harus mendoakan orang-orang di sekitar kita. Harus mendoakan orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita lihat doa kita jangan egois, ya, jangan egois. Kalau kita lihat gitu ya, kata kami ini muncul 9 kali dalam doa Bapa kami. Ya. Kata kami ini muncul 9 kali. Itu ada di ayat 9. Oke, di ayat 9, di ayat yang ke-11, kemudian ayatnya yang ke-13. Ya. Coba kita lihat. Oke, kita lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia langsung dikasih tahu, ya, langsung dikasih tahu. Ini terjemahannya sangat baik, ya. Di sini dikatakan, kalau kita lihat, kami itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi ada muncul 1 kali kan? Kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-11, dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sudah muncul 3 kali kan? Sudah 3 kali. Kemudian apa? Ayat 12. Dan ampunilah, sini ada 4. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13 bilang apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Muncul berapa kali? 9 kali. Ini ada juga. Kalau mau cek ini sama seperti bahasa asli. Oke, ini. Oke, udah lihat di sini? Ya, ada muncul beberapa kali sini. Nah, ini dia, hemon. Gitu ya. Ini 1 kali di sini. Ayat 9, hemon. Kemudian ada muncul lagi di sini, ada hemon, ada hemin. Ini kata kami. Ya, kata kami. Ada muncul juga di sini. Ya. Hemin, sini ada juga ini yang ada tanda-tanda ini, ada hemon. Oke. Sini ada juga. Ya. Jadi muncul 9 kali. Artinya apa? Artinya apa? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-9 ini muncul 1 kali, ayat 11, ayat 11 itu muncul 2 kali. Kemudian ayat 12 itu muncul 4 kali. Muncul 4 kali. Kemudian di ayat 13 ini muncul 1 kali. Gitu ya, 1 kali. Jadi 2 kali, maaf, 2 kali. Gitu ya. Jadi 9 kali. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa Bapa itu adalah Bapa dari semua. Oke, Bapa dari semua orang, tidak terbatas. Ya, bagi mereka yang berseru kepadanya, ya, Dia adalah Bapa. Kemudian apa? Kemudian Bapa
muncul berkali-kali. Ini menunjukkan kepada kita Yesus ingin supaya murid-murid dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk berdoa bagi sesama kita. Ya, bagi sesama kita, bagi bangsa kita. Makanya ketika kalau ada yang mengikuti ibadah Minggu siang di GPBC Jakarta, di situ kan ada bagian ketika berdoa. Ya, di Minggu siang itu kita ada opening, kemudian di tengah-tengah itu ada doa pujian. Ya, doa pujian, ada pujian doa. Ya, pujian doa. Kita bernyanyi, setelah itu berdoa. Setelah itu bernyanyi lagi, setelah itu berdoa. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk orang-orang, gitu ya. Kemudian baru yang terakhir doa untuk pribadi. Seperti ini. Ya, jadi kayak mengerucut gitu ya, mengerucut dari besar ke kecil. Artinya kita sementara melaksanakan tugas untuk tugas atau ajaran Yesus untuk mendoakan sesama kita, mendoakan sesama kita. Jadi kesimpulannya doa itu menampakkan iman. Oke, doa menampakkan iman kita. Seperti ini. Maka kita perlu memperhatikan ketika kita berdoa. Jangan berdoa sepertinya hanya rutinitas saja. Tetapi kita perlu memiliki pemahaman bahwa ketika kita berdoa, kan di atas dasar kita memahami doa Bapa kami, kita berdoa, kita harus memanggil Tuhan di dalam doa kita sebagai Bapa. Jadi kita berdoa, misalnya mau doa makan. Bapa, terima kasih ada makanan dan minuman, semua berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati supaya memberikan kekuatan kesehatan ya, bagi mereka. Yang lain pun kiranya mereka menerima berkat untuk bisa menikmati dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Jadi kita berdoa sambil fokus kepada Bapa, gitu ya. Dan kita sampaikan isi doa kita apa. Seperti ini. Jadi doa Bapa kami, kita perlu menyadari bahwa Bapa merupakan sasaran doa kita, Bapa yang tidak terbatas oleh siapapun, oleh apapun. Dia Bapa atas semua, Bapa atas segala hal. Dan pada akhirnya di dalam doa Bapa kami mengajarkan kita untuk berdoa untuk sesama kita, gitu ya. Bukan berdoa untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita tidak egois, kita juga berdoa untuk orang lain, gitu ya, orang lain. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa mengikuti ajaran doa Yesus, dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menerima berkat jawaban dari setiap doa-doa kita. Haleluya, amin. Kita sampai di sini, kita akan lanjut. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Seperti apa itu dikuduskanlah namamu? Ya, kita akan belajar itu di kesempatan berikutnya. Amin.